Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Wawan Petir di channel YouTube Wawan Paneli, ngebahas seputaran paneli dan tanaman lainnya, kawan. Dan saya ini kan eh, memang profesinya di bidang pertanian, terkhususnya sih di pala ya. Saya sendiri memang punya channel itu, channel resmi saya ada 3. Pertama itu Ciajak Metal ya, channel itu campuran, kawan. Jadi dulu-dulu awal saya nge-YouTube di sana gitu. Nah, setelah itu saya juga pernah sih ngupload tentang pala di channel itu. Oh, ternyata penontonnya banyak gitu. Saya bikin channel kedua, channel terpisah khusus untuk pala itu, namanya Wawan Petir gitu, kawan. Dan channel ini channel ketiga, Wawan Paneli ini, ngebahas seputaran paneli, terus ada pisang, terus tanaman lainnya. Tapi kalau saya ngebahas paneli semua nanti habis gitu, kawan, habis eh, idenya gitu, maksudnya pembahasannya apa seputaran paneli. Terus walaupun penelitian saya sih di paneli hampir selesai ya, karena sudah berbagai cara saya eh, meneliti tentang paneli gitu. Sebenarnya sudah, ya anggaplah berhasil lah kayak gitu, kawan. Cuman di pemahaman saya, kalau dibanding-bandingkan dengan tanaman lain sih, paneli itu yang bermasalahnya cuma satu, kawan. Itu di pemasaran, menjualnya itu. Jadi harga paneli itu sih cenderung nggak stabil, nggak ada kejelasan malahan gitu. Jadi kebingungan juga kalau misalkan posisinya seperti itu. Contohnya di tahun-tahun sekarang ini kan paneli itu melimpah melimpah di 2023 itu berbuah semua paneli. Nanti di 2024-nya kan, sekarang ya 2024-nya ini kan panen nanti. Taruhlah panennya itu di bulan 6, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni lah. Mei sama Juni itu. Pasti panennya di bulan itu. Gitu. Tapi untuk harga kan belum ada kepastian, kawan. Beda lagi kalau dengan pala kan. Pala itu tinggal ada barangnya, pengepulnya kan sudah ada, jadi nggak usah ribet lah pemasarannya gitu di kalangan petani ini. Beda dengan paneli itu agak ribet menurut saya. Itu jadi nggak bisa dijadikan kebutuhan hidup malahan. Kalau posisinya seperti itu yang saya alami gitu sejak dulu. Dulu juga saya sudah budidaya paneli, cuman nggak skalanya, nggak nyampe ratusan lah, iseng-iseng kayak gitu. Kesini saya penasaran sih, meneliti gitu bagaimana cara paneli supaya berbuah di musim hujan, kan caranya digantung kayak gitu, kawan. Terus ada lagi stressing baru, terus banyak memperbanyak percabangannya gimana gitu. Pada dasarnya sih semua tanaman itu butuh di pruning. Kalau di paneli itu ada sistem ditusuk kayak gitu. Itu sebenarnya sih kayak pruning, cuman perlakuannya beda. Namanya pruning, cuman perlakuan terhadap setiap tanaman itu beda-beda. Kalau misalkan ke cabai, cabai itu dipotong pucuknya supaya banyak percabangannya. Pada intinya memperbanyak cabang saja. Kalau paneli memperbanyak sulur kayak gitu, kawan. Jadi semua juga pada konsepnya sih memperbanyak buah, gimana caranya kayak gitu. Terus lagi kalau di alpukat itu cara pruningnya beda, dengan durian juga beda, dengan pala beda lagi gitu. Jadi walaupun sama bahasanya pruning misalkan, tapi pada perlakuan setiap tanaman itu beda-beda kayak gitu, kawan. Jadi pada intinya kalau tanaman paneli itu jangan dijadikan hal utama. Makanya saya di video saya sebelumnya juga menyarankan kalau tanam paneli itu tajarnya itu harus gamal gitu, seperti yang ada di belakang saya ini. Saya kebanyakan sih tanamnya gamal. Cuman yang kebun ini belum saya tanami paneli, kawan, karena di sini
belum stabil hujannya, terus saya lagi mencari bibit panelinya. Dan bukan hanya titik kebun ini saja yang saya garap tentang paneli, ada juga di bawah gitu. Tapi tentunya saya biasanya menggunakan tajar yang bisa dijadikan pakan. Supaya apa? Supaya nantinya yang hampir cepat menjadi duit ya, karena semua aktivitas kita sih tentunya bukan hanya bermanfaat menyumbang oksigen gitu ke alam, tapi setidaknya ada untung atau jadi uang buat kita gitu. Seperti itu kawan. Jadi pada dasarnya tanam paneli itu hanya dijadikan sebagai bonus lah. Jadi tetap kembali ke yang utamanya itu ke ternak. Prinsip saya seperti itu. Jadi Anda kalau misalkan ingin mencontoh saya silahkan, kalau ingin untuk budidaya paneli saja silahkan. Berarti nggak jadi masalah tajarnya apapun juga gitu. Yang penting bisa dirambat oleh paneli. Kalau prinsipnya beda dengan kita. Kalau saya kan prinsipnya tajarnya harus bisa dimanfaatkan daun tajarnya untuk kambing atau domba. Saya biasanya menggunakan gamal atau hantap kayak gitu kawan. Jadi kesimpulannya budidaya paneli itu menjanjikan, cuman harusnya dengan beternak. Seperti itu kawan. Oke, ini cuma segitu aja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.